Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Kepala Desa Pijeran, Bapak Sunarto yang sangat kami hormati, Bapak Ketua RT dan RW Perumahan Asabri Pijeran Siman yang dirahmati Allah, para tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Santoso, Bapak Seri Mulyono, dan bapak-bapak yang lain, serta bapak ibu-ibu yang tidak kami sebut satu persatu, semua yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini Allah telah memberikan rahmat dan nikmat yang luar biasa kepada kita, sehingga kita bisa hadir di sini dengan sehat dan sempat. Banyak orang yang sehat tetapi tidak sempat, namun ketika sudah sempat ternyata tidak sehat. Alhamdulillah kita sehat dan sempat dan kuat, subhanallah. Ini sebuah nikmat dan rahmat Allah yang luar biasa. Makanya kita harus bersyukur. Seperti ayat yang dibacakan oleh Qori tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya syukur itu adalah untuk dirinya sendiri. Artinya bersyukur itu akan kembali kemanfaatannya pada diri kita sendiri, Bapak Ibu. Dan barang siapa yang kufur, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu ghaniyyun hamid. Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam yang penuh bahagia hari ini kita bisa berhalal bihalal, membawa roti untuk si bayi, dibeli dari Surabaya. Hari ini saya berada di sini, berada atau bersama Bapak Ibu calon penghuni surga. Saya tadi belum berpuisi, Bapak Ibu. Saya hanya ngomong di sini, gitu ya. Buah durian, buah nangka, buah tomat, buah semangka, buah blimbing, buah nanas, buah manggis, buah apokat. Ini nama buah-buahan. Jadi saya belum berpantun. Nah sekarang saya baru berpantun, Bapak Ibu, akan berpantun. Ada udang di balik batu. Apa, Bu? Udang delik. Ikan lele masuk ke kamar. Kalau kita ingin maju, kita harus rajin belajar. Bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah, ini sebuah rahmat dan nikmat yang luar biasa. Kita bisa berhalal bihalal. Bapak yang dirahmati Allah, baru saja kita
telah meninggalkan Ramadan. Senang atau susah? Halo. Senang atau susah? Susah. Pengen Ramadan lagi. Mengapa kok susah? Kenapa Pak? Kenapa kok susah? Ketekan duit, kehabisan uang. Ibu-ibu kenapa kok susah? Ngantuk. Bebek yang dirahmati Allah. Jadi pantaslah kita susah dengan habisnya Ramadan. Karena di bulan Ramadan Allah memberikan bonus-bonus yang luar biasa pada kita. Ampunan, rahmat, berkah. Nggih Bapak Ibu. Bahkan ada mega bonus yang namanya apa? Malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ini nampaknya wajah-wajah yang ketemu dengan malam Lailatul Qadar. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemarin ada yang ketemu Lailatul Qadar? Halo, ada yang ketemu? Salah satu cirinya, tandanya Bapak Ibu, malam itu malam yang penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Siapa yang pada saat itu damai, sejahtera sampai terbitnya fajar pas Ramadan malam? Sinten? Pak Budi. Masya Allah. Bapak yang dirahmati Allah, ini tak kasih tip nanti biar tahun depan Bapak Ibu, halo, biar tahun depan mendapat Lailatul Qadar. Ini kalau nggak koncoplek, teman akrab tidak tak kasih tahu jurusnya. Lagi, karena ini tadi kan saling mengeplek kita Bapak Ibu. Tak beritahu rumusnya Bapak Ibu. Kan ketika kita ketemu dengan Lailatul Qadar, jadi Ramadan kok pas mansoma Ramadan atau mangkoma Ramadan imanan wahtisaban ghufiralahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan di malam hari, ya, kemudian kita melakukan ibadah-ibadah tahajud, tarawih, ngaji, sedekah, Allah akan mengampuni dosa yang telah lalu. Mangkoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufiralahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berdiri ketika itu, ya, pas malam Lailatul Qadar, Allah juga akan mengampuni dosa yang telah lalu. Bahkan Bapak Ibu, ibadah kita ketika Lailatul Qadar itu Allah melipat gandakan, membalas dengan lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun Bu? Halo, berapa tahun? 83 tahun 4 bulan. Nah Bapak Ibu, caranya begini. Halo, caranya pertama sedekah. Jangan ingat-ingat, penjenengan caranya cegatlah setiap malam Bapak Ibu dengan bersedekah di bulan Ramadan. Karena Lailatul Qadar itu turunnya kita nggak tahu, itu rahasia Allah. Bisa mungkin malam pertama, malam kedua, sampai malam terakhir kita nggak tahu. Maka kita cegat sejak malam pertama, Pak. Kalau sahabat-sahabat Rasulullah itu menyiapkan Ramadan Bapak Ibu 6 bulan sebelumnya dan 6 bulan sebelumnya dan 6 bulan sesudahnya, Pak. 1 tahun, Pak. Lah kita ndadak ya Bapak Ibu. Gitu? Ndadak. Makanya andadau minnam nubya-nubya gitu. Ndadak itu bagian dari nubya-nubya. Sehingga kita susah untuk ketemu Lailatul Qadar Bapak Ibu. Penjenan siapkan 30 lembar uang kertas, gak usah banyak-banyak, 10.000 tiap malam ketika Ramadan. Penjenan cegat Bu, malam pertama 10.000, malam kedua 10.000, sampai malam terakhir 10.000
kali 30 kali berapa Pak? Kali 1000 bulan tadi, hasilnya berapa? Berapa Bu? 300 juta Bapak Ibu. Itu 10.000 loh. Kalau 100.000, 3 miliar Bapak Ibu. 3 miliar Pak. Jadi kita nyepai satu bendel 30 lembar tiap malam. Mulai maghrib itu sudah terhitung malam kalau hijriah Bu. Masukkan kotak amal malam pertama, malam kedua belikan fakir miskin, terus sampai ini Bapak Ibu, insya Allah pasti dapat Lailatul Qadar. Terus yang kedua, tarawih juga jangan sampai ditinggalkan Bapak Ibu. Barangkali sedekahnya nggak bisa, tarawihnya kita cegat. Tarawih terus, ngajinya terus selama 30 hari. Itu cara mencegat, nggih. Insya Allah dijamin itu dapat dari sedekahnya, dari ngajinya, atau dari tarawihnya. Makanya jangan sampai meninggalkan tarawih. Niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini cara mencegat Lailatul Qadar. Paham nggih? Tahun depan siap nggih? 30 lembar, nggak usah banyak-banyak, 10.000 aja. Per lembar 10.000 sampai. Syukur 100.000. 50.000, monggo. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini kenapa kita kok susah kehilangan Ramadan? Karena kebahagiaan, kemuliaan, gitu, nikmat-nikmat semua sudah habis. Okay? Ketika Ramadan selesai ya sudah selesai. Untuk yang terkait dengan Ramadan, niki Bapak Ibu. Kemudian bukan berarti ibadah kita selesai loh, nggih. Bukan berarti ibadah kita selesai, sholat jamaah kita kemudian semakin kendor, mboten Bapak Ibu. Semakin semangat ibadah kita. Jangan sampai kita semangatnya di bulan Ramadan saja. Orang yang ibadahnya semangat luar biasa di bulan Ramadan disebut apa Bapak Ibu? Disebut apa? Ramadhaniyun. Apa Bu? Apa Pak? Ramadhaniyun. Orang yang semangat ibadahnya ketika Ramadan, Masya Allah. Tapi di luar Ramadan belas. Kembali aslinya. Tapi orang yang ketika di luar Ramadan semangatnya seperti Ramadan dan bahkan melebihi Ramadan, itu namanya Robbaniyun. Apa Bu? Apa Pak? Robbaniyun. Nah, kita tetap semangatnya Pak. Nggih. Sholat jamaah 5 waktu. Nggak usah banyak-banyak Bu, cukup 5 waktu. Ke masjid atau musola, nggih, berjamaah. Niki. Puasa disambung dengan puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana sabda Rasulullah, man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamud dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian summa ini kemudian disambung 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah puasa 1 tahun. Atau Allah mengganjar dengan puasa 1 tahun. Ulama memaknai puasa Syawal ini diganjar 2 bulan, puasa Ramadan diganjar 10 bulan. Jadi pas 1 tahun. Orang yang berpuasa Ramadan disambung dengan puasa Syawal. Sampun berpuasa Bapak Ibu? Halo? Puasa Syawal sampun? Sampun. Lah Ustaz apa sudah? Alhamdulillah sudah dapat 4 Bapak Ibu, kurang 2 karena banyak undangan. Jadi harus Bapak Ibu ini diusahakan meskipun hukumnya sunnah. Jumhur ulama hukumnya sunnah puasa Syawal. Niki diusahakan Bapak Ibu. Syukur setelah selesai disambung Senin Kemis, Ayamul Bid. Syukur-syukur kalau puasa
Puasa apa, Bu? Daud alaihis salam. Kalau di sini gak usum loh Ustaz, puasa Daud. Yang ada Daud Ustaz. Nggih, Bu. Daud usum nggih. Apa Daud itu? Daud mencabut benih tanaman padi yang akan ditanam itu namanya Daud. Tapi kalau Daud itu orang yang rajin berpuasa Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Jadi sehari puasa, sehari tidak. Ini puasa yang afdol Bapak Ibu. Dan niatnya bisa didobel Bapak Ibu. Yang sudah berbiasa Senin Kemis, Syawal didobel dengan Senin, didobel dengan Kemis, didobel dengan puasa Daud, boleh. Yang nggak boleh didobel dengan puasa nyaur utang Ramadan, nggak boleh, karena itu puasa wajib. Pahim tum? Pahim tum? Pahimna. Palestum? Palestina, ya. Palestina harus kita dukung Palestina. Bapak yang dirahmati Allah, hari ini kita sedang berhalal bihalal. Halal bihalal itu bukan syariat loh Bapak Ibu. Halo Pak Santoso, bukan syariat Pak, tapi muamalah. Muamalah itu hubungan. Hubungan siapa? Hubungan kok hubungan suami istri loh. Hubungan sesama manusia itu namanya muamalah ya. Muamalah Bapak Ibu, hablum minan nas. Jadi bukan syariat. Halal bihalal itu bahasa Arab, tapi tidak ada di negeri Arab. Kata Abah Seni Mulyono, kenapa orang Timur Tengah itu kok bertikai terus? Karena tidak ada halal bihalal katanya Bapak Ibu. Kata Abah Seri Mulyono, ya Allah, ya kan sering bertengkar ya. Ini Ibu, karena memang bukan syariat, ini muamalah dan boleh. Artinya apa halal bihalal itu? Halal bihalal itu artinya plong Bapak Ibu. Apa? Plong. Apa bedanya plong dengan blong? Oh, kalau blong rem, kalau plong lego gitu. Karena sudah saling ketemu, menghalalkan dosa yang dilakukan untuk dimaafkan, saling meminta maaf, saling memberi maaf, sehingga plong hari ini 00, 0, sudah tidak ada dosa di antara kita. Bapak Ibu, halal bihalal juga bisa diartikan ikatan yang lepas. Halo, penjenengan tadi ketika masuk, halo, terus disilahkan oleh panitia, silahkan duduk Bapak Ibu. Ketika panitia sudah menyilahkan duduk, berarti sudah melepaskan hak penjenengan untuk menduduki kursi. Itu namanya ikatan yang lepas. Ketika penjenengan belum disilahkan, juga boleh duduk karena belum disilahkan, itu belum lepas ikatannya. Tapi ketika silahkan duduk, sudah lepas ikatannya. Niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Anak-anak muda yang belum ijab qabul, gak boleh, masih belum lepas. Tapi ketika sudah qabil tuh nikah bi mahri mad'ur, kuterima nikahnya dengan mas kawin secara tunai, baru lepas ikatan. Ini namanya apa Bu? Halal bihalal, ikatan yang lepas. Niki Bapak Ibu, Bapak yang dirahmati Allah, halal bihalal juga bisa diartikan mengurai sesuatu yang ruwet, mencairkan dari sesuatu yang beku. Ini halal bihalal. Dari yang tadinya mungkin masih sungkan. Sungkan itu apa Bu? Halo. Sungkan itu apa?
sungguh-sungguh mengharapkan. Jadi kalau disuguh, sungkan saya ya Allah, sungkan saya, sungkan, tapi nggak sambil ngambil terus dimakan, itu sungkan, sungguh-sungguh mengharapkan. Bapak Ibu yang pernah tindak haji, umroh, ketika penjenengan ziarah atau berkunjung ke pasar kurma, tahu ya? Biasanya ada halalan, gitu, halalan. Jadi sambil ngambil kurma satu, halal halal ya akhi. Yang penjualnya bilang halal, tafadhol, halal silahkan. Jadi kalau sudah bilang halal, boleh dimakan Bapak Ibu. Nanti kalau penjenengan tindak haji umroh, halal halal, boleh dimakan silahkan Bu. Di pasar kurma, pasarnya besar dan orang-orang Indonesia hampir yang masuk itu hampir mencicipi Bu. Meskipun setelah mencicipi tidak membeli Bapak Ibu. Halo? Setelah mencicipi tidak membeli. Yang banyak gitu. Tapi juga ada gitu. Ya enggak apa-apa wong sudah dihalalkan gitu. Yang dihalalkan nih Bapak Ibu. Tapi Bapak jangan coba-coba Pak ngajak istrinya terus bilang halal halal. Oh, sampai Pak. Selesai gitu. Halal halal gitu. Boleh diambil ini Bu, halal ya. Gak boleh ya. Jadi halal bihalal itu ikatan yang lepas. Yang tadinya masih tertahan, yang tadinya masih apa? Belum haknya, setelah disilahkan, setelah dilepaskan, maka ikatannya menjadi lepas. Termasuk penjenengan ketika belum ketemu itu masih menyimpan dendam, menyimpan kebencian, menyimpan permusuhan. Ketika ketemu bersalam-salaman, mengikrarkan saling bermaaf-maafan, maka menjadi lepas. Sudah lepas semua Bapak Ibu? Halo, sudah lepas? Sampun. Jangan sampai menyimpan dendam dan kebencian. Mengapa nggak boleh Bapak Ibu? Halo, mengapa nggak boleh? Itu namanya menyimpan penyakit. Halo. Orang yang menyimpan dendam, kebencian, permusuhan itu menyimpan penyakit. Selalu ketemu orang itu mesti madeg. Gitu. Ketemu orang itu melengos. Ketemu orang itu merongos. Ya Allah, itulah dendam, kebencian. Makanya buang jauh-jauh. Jangan punya kebencian, dengki, iri, jangan Bapak Ibu, okay? Halo. Karena orang yang iri, dengki ini akan menutup rahmat Allah. Akan ditutup rahmatnya oleh Allah ketika kita menyimpan dendam dan kebencian pada orang lain. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini ada satu kisah Bapak Ibu. Kisah calon penghuni surga. Halo. Ini ada satu hamba Allah Bapak Ibu. Dia itu sakit keras Bapak Ibu. Ini diceritakan di majalah MPA miliknya Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur beberapa saat yang lalu. Dia itu sakit yang sangat keras. Namun ketika sakit si orang ini Bapak Ibu, lisannya ini terus menyebut asma Allah, lisannya menyebut Allah, Allah, subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus Bapak Ibu menyebut asma-asma Allah. Nah, suatu saat sakitnya semakin parah. Oleh keluarganya langsung dibawa ke rumah sakit Bapak Ibu. Nah, dalam kondisi siuman. Anehnya, ketika dalam perjalanan, dalam kondisi siuman itu, lisannya ini Bu, terus berucap subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai di rumah sakit. Kemudian Pak Dokter cepat menangani dan timnya. Setelah diperiksa, ternyata orang ini memiliki sakit jantung stadium 4.
dan oleh dokter dinyatakan orang ini tidak lama meninggal. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Si hamba Allah ini ketika Pak Dokter dan timnya sibuk menolong, dia bilang, Pak Dokter, janganlah menyibukkan diri, karena sebentar lagi saya akan menghadap Allah. Kagetnya Masya Allah Bapak Ibu, Pak Dokter dan timnya. Bener, gak lama kemudian si hamba Allah ini Bapak Ibu, dia dipanggil menghadap Allah dengan mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sambil tersenyum Bapak Ibu. Bayangkan, meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat syahadat dan tersenyum. Kira-kira susah atau gampang Bapak Ibu meninggal dalam keadaan tersenyum? Halo Bu, susah atau gampang Pak? Susah ya? Susah. Wong di dunia nggak pernah tersenyum kok meninggal dalam keadaan tersenyum. Orang ini tersenyum Bu. Akhirnya apa Pak? Bu, oleh Pak Dokter, keluarganya dipanggil. Amalan apa yang dilakukan si hamba Allah ini kok luar biasa sekali, sampai meninggal bisa mengucapkan kalimat syahadat dan dalam keadaan tersenyum. Ternyata Bapak Ibu, diceritakan oleh keluarganya, Pak Dokter, ini si ayah ini amalannya, yang pertama, kalau ke masjid Pak Dokter, ayah ini kalau nggak nomor 1 ya nomor 2. Kalau nggak nomor 2, kalau nggak nomor 2 ya nomor 1. Ini Bu, ini bukan masjid di Indonesia loh ya, yang jamaahnya hanya 4, 5, 6 ya, kecuali yang masjid besar. Ini di Mekah Al-Mukarramah Bapak Ibu. Masjid-masjid di dekat Mekah Al-Mukarramah dekat Ka'bah itu penuh jamaah Bu. Dia kalau ke masjid, kalau nggak nomor 1 nomor 2, kalau nggak nomor 2 nomor 1. Dan yang kedua Bapak Ibu, kata keluarganya, si hamba Allah ini tidak memiliki rasa iri, dengki, jahil, metakil, buta cakil gitu pada orang lain. Jadi hatinya bersih Bapak Ibu. Makanya Allah memanggil dalam keadaan tersenyum sambil mengucapkan kalimat syahadat. Surga Bapak Ibu ini. Inilah yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Bapak yang dirahmati Allah. Nah, di dalam halal bihalal, halo sebentar lagi, ada silaturahmi. Apa Bu? Silaturahmi. Apa artinya silaturahmi? Silaturahmi dari kata silah dan ar-rahim. Silah artinya menyambung, ar-rahim ini kasih sayang yang masih ada hubungannya dengan rahim, kandungan nih loh Bu. Jadi menyambung tali hubungan yang masih ada hubungan kerabat, maksudnya gitu Bu. Putranya Bude dengan putranya Bule, putranya Kang Mas dengan putranya Adik, disambung. Niki Bapak Ibu ya, disambung. Makanya ada halal bihalal Bani Idris, ada halal bihalal Bani Israel ya. Mungkin ya, kalau namanya Israel kan mungkin saja. Halal bihalal Bani Muhammad ya. Niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi menyambung hubungan silaturahim antara kekerabatan yang niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Makanya halal bihalal ini juga sangat penting ini. Dengan halal bihalal maka persatuan umat, kesatuan jamaah, kesatuan warga ini menjadi sangat kuat. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Jadi janganlah engkau bercerai. Niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah.
biar persatuan kesatuan warga kita, warga perumahan As-Sabri ini menjadi sangat kuat, kokoh, damai, kata Pak Lurah tadi, ayem tentrem. Niki Bapak yang dirahmati Allah. Kemudian manfaatnya apa silaturahmi? Bapak yang pertama apa? Satu, panjang umur. Ada yang tahu maksudnya panjang umur? Halo, ada yang tahu maksudnya panjang umur itu apa? Ada dua pengertian Bapak Ibu. Satu, halo, usianya ditambah, betul. Yang tadinya Allah mentakdirkan mungkin 80 tahun, 90 tahun karena suka silaturahmi menjadi 250 tahun. Mungkin, okay? Rahasia Allah. Mau Bu 250 tahun? Enggak mau, kenapa? Oh, temannya enggak ada Pak Lurah, ya. Temannya boten-boten, ya. Temannya enggak ada. Yang kedua, yang dimaksud panjang umur itu adalah tambah kebaikannya. Halo? Tambah amalnya. Tambah amal solehnya. Ini Bapak Ibu yang dimaksud dengan panjang umur. Inilah pengertian silaturahmi. Jadi manfaatnya sangat besar sekali. Dan silaturahmi Bapak Ibu, ini adalah amalan surga. Ya, amalan surga. Ada 4 amalan surga. Sebentar lagi Pak. Oke. 1, apa Bapak Ibu? Yang pernah dengar? Yang pertama apa? Sesuai hadis Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, Absus salam, sebarkan salam. Maksudnya apa? Selalu mengucap salam bila ketemu saudaranya, ketemu kerabatnya. Oke. Orang kok halo bro, piye kabare bro. Nah, tapi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang lengkap Bapak Ibu. Halo, salam yang. Ketika panjenengan mengucapkan salam lengkap, berapa kebaikan yang didapat? 30 kebaikan Bapak Ibu. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullahi, hanya dapat 20 kebaikan. Kalau lengkap, kalau hanya assalamualaikum dapat 10 kebaikan. Niki Bapak Ibu, absus salam. Kata Imam Nawawi, absus salam ini tidak menebar kebohongan atau hoax. Tidak menebar kebohongan Bapak Ibu. Oke. Selalu benar kalau ngomong, tidak ngapusi, tidak menipu. Ibu-ibu pernah menipu suaminya? Sering. Bapak-bapak nggih pernah menipu ibu-ibu? Belas. Masya Allah. Alhamdulillah saya Bapak Ibu jarang menipu istri saya. Jarang itu berarti pernah. Berarti pernah tapi jarang Ibu. Tetapi ketika sudah saling memaafkan, insya Allah sudah selesai. Ini ada Bapak Ibu yang belum saling memaafkan antara suami istrinya. Ayo, ada? Gak berani ngaku. Kalau belum nanti sepulang ini langsung ibunya mohon maaf pada bapaknya. Oke, siapa yang duluan? Ini yang luar biasa. Yang kedua Bapak Ibu, amalan surga wa'ad imut ta'am, memberi makan. Pada siapa? Pada siapa? Yang membutuhkan. Siapa yang membutuhkan? Halo, siapa Bapak Ibu? Orang yang butuh Bapak Ibu. Orang yang kenyang saja butuh kok Bapak Ibu ya. Ini yang kedua, Bu, amalan surga yang kedua. Wa'at imut ta'am. Yang ketiga, wasilul arham, membangun tali silaturahmi, membangun kekerabatan.
Nggih. Jangan sampai satru nggih Bapak Ibu. Halo. Jangan sampai satru. Ada loh Bapak Ibu itu yang satru berhari-hari. Berhari-hari tidak sapa menyapa. Ada warga sini. Wah, banyak. Nggih rawuh. Ya Allah. Ini Pak. Iman-iman Bapak Ibu. Iman-iman. Suami istri kok tidak menyapa berhari-hari. Wong saya 1 jam saja susahnya, Masya Allah Pak. Susah Bu. Enak loh ya punya istri itu, enak loh ya. Enak. Tinggal ngomando dek kopi, ya kan. Dek pisang goreng gitu. Enak Pak Ibu nggih. Dek garang asem gitu. Enak Pak Ibu. Neng ya kudu nganggo duit gitu. Nganggo duit. Niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nggih. Wa at'imut ta'am. Yang ketiga, wasilul arham. Terus yang keempat apa Bapak Ibu? Wasallu bil laili wan nasu niyam. Orang yang bangun ketika malam dan melaksanakan sholat malam, sholat tahajud. Niki Bapak Ibu. Niki semua nggih sholat tahajud setelah Ramadan. Nggih ya? Masya Allah. Ada yang Ustadz, saya itu selalu bangun Ustadz, tapi hanya pipis doang Ustadz. Setelah itu kembali ke tempat tidur Ustadz. Nah, ada Pol. Siapa yang aku tadi? Ini Bapak Ibu. Nah, ketika kita bisa mengamalkan 4 hal tadi, menebar salam, memberi makan, menyambung silaturahmi, kemudian bangun di waktu malam, bertahajud, apa Bapak Ibu balasannya? Halo? Tadkhulul jannata bisalam. Maka dia akan masuk surga dengan selamat. Jadi seperti lewat jalan tol surganya itu, tapi tol surga, seret. Ini Bapak Ibu. Ketika bisa mengamalkan 4 hal ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita ulangi Bu, kita simpulkan apa tadi? Yang pertama apa? Menebarkan salam. Yang kedua, memberi makan. Yang ketiga, menyambung tali silaturahmi. Yang keempat, bangun ketika malam dan melaksanakan sholat tahajud. Kalau sudah terbiasa hanya pipis tok, di kamar mandinya kalau perlu dikasih tulisan Bu, jangan pipis tok, itu tulis Ibu. Tahajudlah, nggak apa-apa gitu. Jangan pipis tok, tahajudlah, nggak apa-apa. Oke. Niki Bapak Ibu pentingnya silaturahmi. Berarti penting nggak silaturahmi ini? Sangat penting. Makanya kita jaga keluarga kita. Ini Bapak Ibu ya. Halo. Terutama individu yang baik, dan bergabungnya individu yang baik akan menjadi keluarga yang baik. Keluarga yang baik seperti perumahan Asabri ini, orang-orangnya sudah kelihatan wajah-wajah calon penghuni surga. Amin ya Allah. Tahu? Cirinya tahu? Cirinya wajahnya berseri-seri. Iya Pak, kelihatan sekali loh Bapak Ibu. Halo. Wajahun malihun, wajahnya berseri-seri. Seperti siapa? Seperti penjenengan semua yang ada di sini malam ini Bapak Ibu. Nampak loh wajah jenengan Bapak Ibu berseri-seri. Masa nampak tat? Iyalah wong gedine sak mono kok gak nampak. Gede-gede sak mono gitu. Wajahun malihun, Bapak Ibu wajahnya berseri-seri. Itu karena air wudhu penjenengan yang disiramkan tiap hari Bapak Ibu. Makanya kalau penjenengan pengen masuk surga, tambah 1 amalan, menjaga wudhu. Pak, menjaga wudhu, dijamin surga. Yang kedua Bapak Ibu, ciri penghuni surga,
sesuai dengan sabda Rasulullah, lisanun fasihun. Jadi lesannya kalau ngomong itu selalu benar, gak pernah ngapusi tadi Bu. Yang ketiga, qalbun taqiyun, hatinya dan jiwa raganya ini tunduk pada Allah. Ketika ada panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, apa Bu kalau ada panggilan adzan? Halo, kalau ada panggilan adzan didatangi, nggih. Bapak-bapak ini utamanya, ibu-ibu juga tidak ada larangan, boleh ke masjid karena keutamaannya luar biasa. Niki Bapak Ibu. Kemudian berikutnya yang keempat apa Bu? Yadun sakhiyun, tangannya suka memberi, nyah, seneng pawewe, gitu. RT 2 RW 3 Perumahan Asabri, ini nyah no, gitu. Bapaknya yang kerja nyah nyoh pada istrinya, istrinya yang kerja nyah nyoh pada suaminya. Saya itu Bapak Ibu, hasil kerja saya itu sak-sok pada istri saya, sak-sok Bu. Nggih, sok enak, sok boten itu. Sok ada, sok enggak ya. Sak-sok. Ini Bapak Ibu. Dan ternyata Bapak Ibu, halo. Istri itu berkahi loh, Pak. Makan ini. Saya itu Pak, kalau penjenengan nyah pada istri, berkahi Pak. Betul. Tapi kok suami gegem banyu raketes. Halo, tahu nih gegem banyu raketes? Jangan harap. Polite pol, nggih. Niku jangan berharap dapat keberkahan dari istri, dari Allah. Jadi ternyata laki-laki yang nyah-nyoh pada istri ini Bapak Ibu berkah. Iya Bu, berkah, nggih. Saya itu sampai Bapak Ibu, halo. Buku tabungan saya, tabungan kerja itu di bawah istri saya, sak ATM bayangkan, sak ATM apa? Loh, sak kode nih Pak, tak berikan, sak kode-kodenya. Bahkan istilah saya dek nyidu dewi, gitu. Paribasanya kan itu Bapak Ibu, nyidu dewi, nah yukur sesuai perolehan nih Bapak Ibu. Niki luar biasa Bapak Ibu. Jadi bapak-bapak yang nyah-nyoh pada istri dijamin hidupnya penuh keberkahan. Niki Bapak Ibu. Dunia akhirat Bu. Terbukti, sudah terbukti. Bapak yang nyah-nyoh pada istrinya, masya Allah bisa beli rumah, beli tanah, beli mobil, gitu. Bisa naik haji, bisa umroh, gitu Bapak Ibu ya. Inilah. Jadi ternyata Pak, doa ibu-ibu itu medeni loh Pak, kan makbul loh Pak. Doa ibu medeni Pak, nyah-nyoh tadi. Tapi itu kadang-kadang juga sesuai perjanjian. Ada ibu-ibu yang tidak mau mengelola uang Bu, ada. Ya tergantung memanajemennya. Monggo itu urusan kita masing-masing. Tapi yang jelas dengan keterbukaan ini yang penting, terbuka ini. Terbuka. Ini yang harus kita jaga sehingga dengan keterbukaan rumah tangga akan bahagia, damai, tidak ada percekcokan perkara duit gitu. Makanya ibu tahu ibu itu singkatannya apa? Ibu singkatannya apa? Istri bendahara umum keluarga, itu namanya ibu. Kalau bapak bagian pencarian keuangan. Ibu yang nyimpen, memanajemen, tapi harus amanah loh ya. Harus amanah, nggak boleh suaminya nyah-nyoh bolak-balik kur blonjo. Nggih.
Nah, ya jangan sampai, harus di manajemen dengan baik. Tapi insya Allah ini sudah sangat berpengalaman Bapak Ibu, keluarga besar perumahan Asabri ini luar biasa. Kalau melihat wajahnya berseri-seri, nyah-nyoh. Lihat tertawanya sudah kelihatan, senyumnya sudah kelihatan nih. Nggih, nyah-nyoh. Niki Bapak Ibu nggih? Pas nggih? Pas. Kesimpulannya jadi silaturahmi ini penting, sangat penting. Tapi ingat, jangan coba-coba memutus silaturahmi. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. La yadkhulul jannata khati'un wa khati'ur rahim, kata Rasulullah. Tidak akan masuk surga orang yang memutus, yaitu memutus tali silaturahmi. Sing sombong juga masuk surga, Bu. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, karena merasa paling hebat, merasa paling sugih, merasa paling pinter, paling ayu, paling ganteng, paling top, akhirnya tidak memaafkan. Ini juga tidak akan masuk surga. Halo? Ada tambahan ilmu malam ini? Banyak. Pas? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Monggo kalau ada yang pertanyaan, nggak apa-apa, boleh. Pun, kalau pas bisa kita akhiri dengan berdoa, nggih. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala kita sejenak. Kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menunjukkan kita ke jalan yang lurus, bukan jalannya orang yang tersesat, dan bukan pula jalannya orang-orang yang telah dimurkai oleh Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, tunjukkanlah pada kami ya Allah yang benar itu benar, dan berikanlah kekuatan pada kami untuk melakukannya. Allahumma ya Allah Tuhan kami, tunjukkanlah pada kami ya Allah yang batil itu batil, dan berikanlah kekuatan pada kami untuk meninggalkannya. Rabbana habalana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah Tuhan kami, berikanlah anak-anak kami, keturunan kami ya Allah, keturunan yang menyenangkan, dan jadikanlah anak-anak kami, generasi kami ya Allah, kelak menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ada salahnya mohon dimaafkan nggih Bapak Ibu. Bagi yang NO, wallahul mu'afiq illa aqwamit thoriq. Bagi yang Muhammadiyah, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Dan bagi yang Muhammad NO, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.